antah berantah itu tidak bagus. Antah berantah itu itulah yang dikatakan yang dibenci oleh Allah. Qal wakil itu artinya ada 3 macam yang dibenci oleh Allah kepadamu. Ada 3 macam yang dicintai oleh Allah kepadamu. Yang dibencinya pertama qal wakil, perkataan yang enggak ada asal usul. Ya. Yang kedua idha'aful mal, idha'atul mal, itu artinya sia-sia, menyia-nyiakan, membazir-bazirkan. Itu dia. Yang ketiganya kasratul kalam, idha'atul mal, qal waqil, yang dicintai oleh Allah. Dilupakan setan ya. Nanti jalan dulu ya. Insyaallah nanti dapat juga. Azab kubur itu dalilnya apa? Ya, beriman kepada kematian sudah jelas, kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi beriman kepada hari akhir itu, hari kiamat adalah rukun iman yang jeli. Apa maksudnya hari akhir itu? Dibangkitkannya manusia dari kuburnya untuk apa? Untuk dihisab dan dibalas atas semua amal-amalnya. Dalam apa namanya? Dalail tauhid ada itu. Apa itu hari berbangkit? Ya. Beriman kepada hari kiamat adalah dengan meyakini kejadian-kejadian hari kiamat, mulai sejak kematiannya sampai masuk jannah dan neraka. Nah, itulah. Ada berapa tadi? 12. Ya. Hari akhir itu meliputi 12 macam yang dibicarakan. Yang pertama, kematian. Kenapa kematian dibilang hari akhir? Tahu? Kok dibilang hari akhir kematian ini? Karena menimpa harinya, nggak ada hari lagi di dunia, habis kontraknya di dunia. Hari-hari akhir kan biasa. Disebut juga kematian itu adalah hari kiamat kecil. Ya, sa'atul sughra, kiamat kecil. Sughra. Kenapa dibilang kiamat kecil, Bil? Kematian disebut kiamat kecil karena menimpa kiamat itu hanya dirinya sendiri, orang yang bersangkutan aja kiamat pada kita yang hidup nggak kiamat kan? Biasa aja lah. Ya, kiamat kecil. Karena kiamat kematian ini adalah menimpa pribadi yang mati, tidak menimpa diri yang lain. Ya, ketika seorang mengalami kematian berarti dia masuk pada hari akhir. Karena hari-harinya di dunia telah berakhir, habis kontrak baginya, yaitu mati. Oke. Yang kedua, fase kedua setelah mati, beriman adalah bagian dari proses hari akhir itu, masuk kubur, ya, fitnah kubur dilalui. Apa fitnah artinya? Uji, pertanyaan terhadap si mayit. Apa saja yang ditanya? Man rabbuka, ma nabiyuka, ma dinuka. Mayit yang sudah dikubur akan ditanya 2 malaikat, Munkar Nakir. Kedua malaikat menanyai tentang yang tadi itu. Ma rabbuka, man rabbuka, man nabiyuk, ma dinuk. Mana dalilnya tentang fitnah kubur? Rasulullah menerangkan tentang azab kubur. Apa kata Nabi? Falaula an la tudafanu. Apa tudafanu? Saling mengafankan, saling mengubur. Kalau sekiranya kamu bukan orang yang termasuk mengapani dan menguburkan saudaramu, la da'autullaha ayyusmi'akum azabal qabri allazi asma' minhu.
Ya, summa aqbala alaina biwajhihi faqala ta'awwadhu billahi azza wa jalla min adzabin nar. Kalau sekiranya bukan kamu ini saling menguburkan, mengafani mayit, kalau tidak itu, kenapa dibilang kalau tidak? Karena kita ini memang wajib menguburkan jasad seorang muslim kalau sudah meninggal. Ya. Kalau bukan karena sebab itu, nanti ngeri kamu menguburkan nanti. Kalau tidak seperti itu, sungguh-sungguh aku akan memperdengarkan berdoa kepada Allah. La da'autullaha. Sungguh-sungguh aku akan mendoa kepada Allah ayyusmi'akum, agar Allah itu memperdengarkan azab al-qabri, memperdengarkan azab al-qabri. Ini dia syahidnya. Azab kubur itu betul-betul ada, karena Nabi sendiri yang bilang, agar Allah memperdengarkan kepadamu azab kubur alladzi asma'u min, yang azab kubur ini yang aku dengar daripadanya. Azab kubur itu aku dengar kata Nabi Rasulullah. Kalau bukan karena disebab kamu saling menguburkan nantinya, kalau ada yang meninggal kubur, meninggal lagi kubur lagi, meninggal lagi kubur lagi, gitu ya. Kalau bukan karena itu, dari sebab tidak menguburkan dan menguburkan, kalau nggak ada sebab itu, menguburkan dan menguburkan, sungguh-sungguh aku berdoa. Apa itu? Berdoa bagaimana dahsyatnya azab kubur ini. Tapi aku tidak ingin, karena kamu nanti ngeri, nanti tidak menguburkan teman lah. Kenapa tidak menguburkan? Karena bekalnya, dia merasa bekalnya sedikit. Menguburkan orang pula berapa lama waktunya itu? Nggak mau lah. Nggak mau dia menguburkan, aku sibuk aja lah. Kalau aku mendengarkan ini ngeri banget. Ya, ini dalil. Summa aqbala alaina biwajhihi. Kemudian Rasulullah itu menghadapkan kepada kami wajahnya. Menghadap kepada kami wajah Rasulullah. Tadinya enggak menghadap, sekarang menghadap, dihadapkannya wajahnya. Apa kata Nabi? Faqala ta'awwadhu billahi. Ta'awwadhu. Apa arti ta'awwadhu? Berlindunglah kalian kepada Allah Azza wa Jalla min azabin nari, dari azab neraka. Qulna na'udzu billahi min azabin nar. Kami berlindung kepada Allah dari azab neraka. Kemudian Nabi berkata lagi, bersabda, ta'awwadzu billahi azza wa jalla min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah azza wa jalla dari azab kubur. Ini azab kubur ada di sini. Ya, ta'awwadzu billahi azza wa jalla min adzabil qabr. Qulna na'udzu billahi min adzabil qabri. Kemudian kami berkata, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Qal ta'awwadzu billahi ta'ala minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari al-fitan. Apa fitan? Jamak dari fitnah. Fitanun, minal fitani, fitnatun, fitnatani, fitanun. Ya, minal fitani, yaitu fitnah-fitnah ma zahara minha wa ma batan. Apa contoh fitnah zahir? Fitnah zahir, fitnah yang nampak apa? Ya, cewek-cewek bupati. Tahu cewek bupati? Hah? Apa nih? Cewek bupati, cewek buka paha tinggi-tinggi. Itu fitnah itu. Pergi ke Mansi misalnya, itu banyak bupati-bupati. Cewek-cewek bupati. Kita harus berfitnah. Tidak cuma itu lagi, HP juga. HP ini fitnah nih. Dan bertambah lagi fitnah sejak tahun 2000 berapa nih? 2006 awalnya. Kalau HP jadul tidak pakai Android kan? Android sejak kapan? 2010. 2008 atau 2007 lah, sekitar itu. 2001, tahun 2000 dulu baru HP ini ada nih, baru HP jadul itu. Ya, ting 2000 tuh. Ami ditelepon oleh adik Ami yang sudah meninggal itu dengan HP.
Sudah masuk telepon di rumah? Enggak, ini HP nih. Telepon di Ambon kan? Kok pakai HP, bisa telepon pula ente? Dari mana telepon? Masukkan telepon rumah. Dulu kan telepon rumah yang ada tahun 2000 itu. Ternyata di Medan sudah ada HP jadul. Kami belum kenal di Ambon HP jadul. Ya. Sebelumnya 97 namanya pager. Tahu pager? Kayak SMS aja deh. Itu udah canggih kali itu rasanya orang pakai pager. Kayak SMS orang menelepon ke pager orang itu lewat telepon umum itu dah. Telepon yang pakai koin-koin itu. Nah, dari situ orang bisa menghubungi si pager yang memiliki pager kayak HP yang di sini nih, kayak SMS aja SMS. Tunggu saya di sini, saya perlu ini, saya sudah berada di sini. Aku mau berjumpa samamu, itu aja dulu awalnya. Aku di mana kamu jumpa? Nanti dikasih pager. Payah kali waktu itu menghubungi pager itu kan. Satu-satu pula orang pakai nomor itu. Udah canggih kali itu, udah mewah kali zamannya pager. Tahun 97. Awal-awal jadi tukang kunci lah. Ya. Oke, apa itu ma zahara minha wa ma batan? Kalau batan apa? Fitnah batan. Termasuk Android yang di situ ada situs-situs yang enggak baik, yang enggak perlu dipandang, enggak baik untuk ditengok. Itu fitnahnya, fitnah yang batan. Ya, kekejian yang zahir itu berupa yang tadi, yang batin ya seperti CD-CD atau situs-situs. Kemudian Nabi sebelum terjadinya ini sudah dibilang oleh Nabi kan, ta'awwadzu billah ta'ala minal fitan, karena fitnah itu banyak sekali, apalagi sampai mendekati akhir zaman. Ini baru di 1500 tahun yang lalu, ma zahara minha wa ma batan. Apalagi fitnah batan ini, hayalan, pikiran ngeras itu termasuk fitnah batin, ya, kemungkaran batin. Fahisyah ma zahara minha wa ma batan. Inna ma harrama rabbi, apa tadi? Ayatnya surah apa itu? Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Wa antus, dalam surat apa itu? Surat Al-A'raf ada. Mana Al-Quran? Al-A'raf ada. Ada ayat-ayat yang menceritakan dosa yang diharamkan oleh Allah itu dari kecil sampai tingkat tinggi. Apa tingkat tinggi di situ? Itu aja ambil yang besar itu. Dalam surah Al-A'raf ayat 30 kalau tidak salah. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Kalau Abil tahu urutan dosa sejak dari tingkat bawah sampai tingkat puncak. Apa tingkat puncak, apa tingkat bawah? Qul innama ada sunnah. Ayat 20 dan 30. Innama harrama, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Nampak itu? Ya? Ya, coba. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya Ya. wal haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Iya. Wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apa yang paling bawah? Satu melakukan kegiatan yang mengharapkan dari Allah yang tersedia untuk hambanya dan rezeki. Kan itu dia tuh. Tiga. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menemukan alasan untuk itu. Dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi puncaknya apa? Puncaknya Apa puncak dosa yang tertinggi tahu? Berdasarkan ayat itu. Ada urutannya. mengharamkan kamu tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Allah paling mengharamkan sekali kamu bicara kepada Allah
bicara tentang Allah sesuatu yang tidak diketahui, itu lebih tinggi pula dari dosa apa? Syirik. Sekutukan Allah, ya. Ya kan? Karena di situ sumbernya. Syirik itu asalnya dari situ. Kenapa orang terjadi syirik? Karena dia bicara tentang agama Allah, sesuatu yang tidak dia ketahui. Iya. Coba kalau dia tahu tentang apa yang dia ngomongkan itu, tentang agama Allah, dia tidak akan syirik itu. Karena dia salah ngomong asbun, apalagi asbunnya tentang agama Allah, makanya ahlul bidah paling dibenci dan paling dicintai oleh iblis. Ahlul bidah kenapa dicintai oleh iblis? Lebih dicintai kenapa? Ahlul bidah itu lebih dicintai oleh iblis daripada ahlul maksiat. Pernah dengar? Pernah. Apa sebabnya ahlul bidah dicintai iblis? Karena ahlul bidah itu tidak pernah bertaubat, tidak pernah merasa dia dalam dosa, dia tidak merasa berdosa dia. Ahlul bidah. Contohnya apa? Dia mengadakan malam tahun baru, sholat tahun baru Islam, tahun baru Masehi, atau muhasabah kayak tadi malam misalnya kan. Kumpul-kumpul, berceramah agama, menyadarkan diri, bikin acara. Itu acara bidah semua tuh. Ngumpul-ngumpul laki-laki perempuan misalnya. Dia tidak merasa di atas maksiat kepada Allah. Kenapa dibilang maksiat? Di mana maksiatnya? Yang jelas dia lebih mengetahui, mengklaim dirinya dia lebih pandai dari Nabi, lebih pandai dari Allah. Dia mengetahui semacam faedah, semacam hikmah, sementara Nabi dan Allah tidak mengetahui. Itu fitnah pertama. Dosanya yang pertama, dia lebih merasa utama daripada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul, Allah bilang aku telah mencukupkan, telah sempurna. Dia menambah. Itu sebuah dosa ya. Ahlul bidah itu tidak merasa dia itu di dalam keadaan maksiat, dosa kepada Allah. Sementara orang yang minum tuak, orang yang berjudi, orang yang berzina, dia mengetahui itu adalah dosa, suatu saat akan bertobat. Kalau ahlul bidah dia tidak merasa, dia di atas kebenaran. Bahkan siapa yang menyalahkannya dia nggak segan-segan angkat senjata, ya frontal dengan sekeras-kerasnya mau dia. Apa mau? Kok kau bilang ini bid'ah? Maulid kok bid'ah? Ya kan? Isra Mi'raj kok bid'ah? Apa mau? Ini iblis sangat senang dengan ini. Ya, orang yang maksiat tapi tidak merasa dia maksiat. Dia merasa di atas taat. Ini makanya dicintai oleh iblis. Kalau ahlu maksiat, dia punya rasa nyesal, ada rasa ingin taubat kembali kepada kebenaran. Tapi kalau orang ini tidak bersikukuh, dia malah orang yang membenarkan dia, membetulkannya dengan dalil agama, malah dia tantang habis-habisan. Dicintai sekali oleh iblis. Jadi apa tadi? Urutan pertama al-fawahish. Fawahish itu adalah itu yang diharamkan Allah. Apa fawahish itu? Pornografi dengan aksi. Aksi itu zahara, grafi, gambar itu baton. Ya jelas. Menghayal juga termasuk baton, fawahish baton. Ya, menghayal siapa-siapa yang dihayalin. Ini baton ini. Fawahish baton. Kalau zahara itu kayak dari itu di mall-mall tadi, bupati. Terus apa lagi yang keduanya? Wa ma baton wal ismi. Wal is dosa, perbuatan dosa, mencuri, berdusta, khianat, dosa itu. Menyakiti tetangga, dosa itu. Apalagi wal baghi. Baghi apa baghi? Tahu baghi? Apa yang maksud baghi? Ya? Bagha itu bagha. Bagha itu pelanggaran hak. HAM, hak azazi manusia itu bagha.
ya melecehkan orang, apalagi merugikan orang, membunuh orang, menfitnah orang itu baghal, melanggar hak orang. Setelah itu apa lagi? Tingkatan selanjutnya ismi baghal. Sebelumnya fawahisya ma zahara minha wa ma batan, pornografi, porno aksi, ya. Kemudian antaku apa lagi? Wa antusyriku billah. Yang keempat kan? Keempat itu menserikatkan Allah, membuat tandingan, ya, membuat sekutu, membuat tandingan kepada Allah, mengibadati yang lain pula, atau hak Allah diberikan pada selain Allah, hak yang merupakan hak Allah semata, hak uluhiyah, ubudiyahnya. Allah yang mempunyai peribadahan itu dari segenap makhluk-makhluknya di segenap alam ini diberikan kepada alam. Harusnya kepada Khalik, ini kepada alam dikasih. Nah, ini tidak bagus ini. Itu yang namanya syirik, sarfu nau'in min anwa'in ibadah li ghairillah. Memalingkan salah satu jenis ibadah dari sekian banyak ibadah-ibadah yang ada. Apa itu ibadah? Ismun jami'un lima yuhibbuhullah minal aqwal wal af'al az-zahirah wal batinah. Nah, itu definisi siapa nih? Ibadah menurut Ibnu Taimiyah. Sebuah nama yang mencakup untuk semua, apa saja yang dicintai, diridhoi oleh Allah, baik dalam bentuk ucapan, baik bentuk perbuatan, baik dalam bentuk zahir, baik bentuk batin. Itu ibadah. Ringkas padat, ya. Definisi itu tidak boleh panjang-panjang, susah orang nanti. Kenapa enak menghafalnya? Karena definisinya disingkat secara secara seksama, sesingkat-singkatnya, ya kan? Ya, paling ringkas, paling padat, paling syarat ilmu. Nah, itu baru jawami'ul kalim namanya. Kalau istilah agamanya jawami'ul kalim. Keistimewaan Nabi Muhammad apa? Memiliki apa? Salah satunya jawami'ul kalim. Apa artinya? Jawami'ul kalim memiliki bahasa yang ringkas, singkat, padat, syarat. Bisa ya? Syarat pengetahuan di dalamnya sedikit yang ngomong, singkat, padat, syarat, gampang dihafal. Bayangkan hadis-hadis Nabi yang panjang-panjang tentang fitnah-fitnah itu. Sama pula panjangnya 5 halaman, tapi bisa dihafal sama orang. Ya, saking enaknya kalimat Rasulullah itu. Yang pertama, kalimatnya itu syarat dengan ilmu, ya, padat, tidak bertele-tele, sedikit satu titik pun enggak ada bertele-tele. Enak didengar. Panjang-panjang hadis Nabi ribuan. Hadis Sahih Bukhari aja 8.000, coba tengok. Ada di Masjid Nurul Haq itu, ada Sahih Bukhari kan? Itu yang terjemahan itu. Berapa jumlahnya tuh? Itu sahih, yang sahih aja tuh 8.000. Lebih banyak dari ayat Quran. Ayat Quran 6.000 cuma. 6.236 ayat. Itu banyaknya ayat. Sementara hadis Bukhari itu hadis yang paling sahih, yang sahih-sahihnya yang dimasukkan. Imam Bukhari itu setiap menulis satu hadis yang sahih, dia sholat duluan, ya, untuk memantapkan hatinya ini memang sahih. Dari segi apapun apanya diambil, sanad-sanadnya ini betul-betul dari Nabi ini. Begitu. Ada 8.000 kurang lebih lah, 7.000 lebih, tak sampai 8.000. Ya, itu jumlah yang sahih saja. Kalau Musnad Imam Ahmad 200.000 lebih. Ya. Tapi yang paling betul-betul dipegang kitab yang paling sahih setelah Quran itu adalah kitab Imam Bukhari. Imam Bukhari, setelah itu Muslim. As-sahul hadis muhandisain. Ya.
hadis yang paling sahih di antara kitab-kitab yang banyak, kitab hadis, itu Bukhari Muslim. Gak ada yang sesahih itu kecuali Al-Quran aja. Tandingannya Al-Quran. Habis itu apa lagi? Setelah kita melakukan kesyirikan, dosa yang paling berikutnya yang berapa? Kelima itu. Yang pertama al-fawahish ma zahara minha wa ma batan. 2. Yang kedua al-ism, yang ketiga ism, yang keempat al-baghi, yang kelima an-tusyrik billah. Terus antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, ya. Allah tidak pernah memberikan sultan. Apa itu sultan? Hujjah. Syirik itu baru ada. Kenapa dibilang ada syirik? Karena nggak ada hujjah di situ. Ya. Ya, tidak pernah Allah memberikan hujjah dalil tentang itu. Dia berkata tentang itu. Yang paling puncak dosa setelah syirik itu adalah puncaknya antaqulu 'ala Allah. Ini bapak moyangnya daripada dosa-dosa yang diharamkan. Ya, berbicara kepada Allah seenaknya itu paling menyakitkan. Ya, seperti bicaranya Nasara. Allah beranak, mengambil anak, ya. Itu langit hampir terpecah sama dia. Ya, bumi hampir terbelah, gunung-gunung hancur mendengarkan perkataan manusia yang mengatakan Allah mengambil anak. Padahal seluruh alam ini dia pemiliknya. Kalau Allah mau mengambil anak, ngapain manusia yang ada berak-berak itu? Ya kan? WC berjalan manusia. Kenapa WC berjalan? Karena dalamnya ada. Tidak cuma di dalam aja. Di matanya ada tai, ya kan? Di giginya ada, di hidungnya ada, di telinga ada, di kuku ada, di apa lagi? Entah di mana aja ada sumbernya. WC itu bukan duburnya aja WC berjalan itu. Semuanya sumber kotoran ini. Ya, keringat, pori-porinya juga ada keringat. Taiknya keringat yang hitam-hitam itu. Ngapainlah manusia dijadikan? Kalau memang perlu Allah ngambil anak, baguslah Jibril lagi 600 sayapnya, 50.000 tahun perjalanan bisa tempuh 1 hari. Mana dalilnya? Malaikat Jibril itu bolak-balik bisa lebih setengah hari aja bisa. Karena Nabi Jibril itu tiap pagi dan sore itu. Pagi dan sore bolak-balik dia kan. Ya, menyampaikan wahyu pada Nabi di Mekah, nanti balik lagi ke Aras. Ya kan? Belum lagi malaikat yang bolak-balik itu setiap pagi dan sore itu 2 kali sehari itu apa? Malaikat pagi ada, malaikat malam ada pula melaporkan ke atas. Sudah itu. Tidak cuma Jibril aja malaikat yang bolak-balik kepada Allah di Aras. Mana dalilnya? Surat Al-Ma'arij. Ya. Ta'rujul malaikatu war-ruh ilaihi. Ta'rujul malaikatu war-ruh ilaihi fi yaumin. Allah itu malaikat itu naik menghadap Allah dalam 1 hari. Ya. Naiknya itu 1 hari, memakan 1 hari. Kadang-kadang pulang dari itu. Ya. Yang 1 hari itu ukuran malaikat, ukuran kitanya sama dengan khamsina alfasanah. Khamsin 50, alfa ribu, 50.000, sanah tahun, 50.000 tahun. 1 hari malaikat itu 50.000 tahun sama kita. Bukan 1.000 tahun. 1.000 tahun aja udah lama. Nabi Muhammad meninggal baru 1.500 tahun, 1,5. Ini 50.000 tahun. Nah, bagi kita 50.000 tahun, bagi malaikat sehari bisa nggak putus nggak 1 hari. Ya kan? Padang aja ke Medan aja nggak cukup sehari. Lebih dari 1 hari kita ya, ke mobil ya. Ini ke Aras 2 hari gimana ya? Nah, kita 50.000 tahun. Ya, jadi
Itulah dosa-dosa yang urutan dari kecil sampai besar. Kemudian kita sudah disuruh berlindung kepada Allah dari fitnah yang zahir, yang nampak dan yang tadi seperti di ayat berapa di Al-A'raf tadi? Ayat berapa di Al-A'raf? 33 ya. Al-A'raf 33. Tentang tingkatan dosa dari bawah sampai puncaknya. Itulah yang diharamkan oleh Allah. Diurut dari mulai kecil, besar, menengah, besar, paling besar. Oke. Apabila mayit itu bisa menjawab, ya tadi itu kan fitnah ya kan. Mayit bisa menjawab. Bagaimana? Rasulullah bersabda, "Fayunadi munadin fis sama." Maka menyerulah seorang penyeru di langit. Siapa ini? Allah yang menyeru langsung. An saddaqa abdi. Ya, hambaku itu telah benar ngomongnya. Fa'afrishu, maka bentangkan minal jannati. Ya, kasur dari jannah. Wa albisu, beri dia pakaian dari surga, pakaian surga kasih. Waftah lahu baban, bukakan untuknya pintu kepada surga, pintu surga, jendela surga dibukakan kepada dia. Qal fayatihi min rahiha wa tibiha, maka didatangkanlah dari pintu surga tadi bau yang segar, yang wangi. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih, maka lapangkan untuknya kubur itu sejauh mata memandang. Ini bagi hamba siapa nih? Hamba yang benar, hamba yang bertakwa kepada Allah. Begitu dipanggil oleh Allah ketika selesai ditanya, difitnah, dikubur oleh Munkar Nakir. Adapun orang yang tidak pandai menjawab, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, apa kata Allah? Wa yunadi munadin minas sama, maka datanglah menyerulah seorang penyeru dari langit, yaitu Allah. An kadzaba, itu udah dibilang hamba di sini. Kalau orang yang bagus hamba bilang, ini hamba apa nih? Dia sendiri hamba setan, mungkin ini dia. Hamba setan ini, ya pengibadat setan ini, pemuja-muji setan ini telah berdusta dia. Sudah mendustakan aku dia. Fa'afrishu lahu minan nar, maka berilah tikar dia. Ya, tikar hamparan dari neraka, pakaikan pakaian dari neraka, bukakan baginya pintu neraka hingga merasakan panas neraka dia. Bukakan aja pintu neraka, berarti neraka itu sudah ada ya. Dibukakan pintu neraka bagi orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Kuburnya disempitkan sampai memutus-mutus tulang-tulangnya, ya sampai tulang-tulangnya remuk, dicambuk dengan cambuk besi yang sangat keras. Amal jeleknya dijadikan temannya di alam kuburnya. Ini fitnah kubur. Jadi fitnah kubur ini benar adanya. Adapun orang yang aklaniun nggak menerima nih fitnah kubur ini. Mana orang kubur? Tengok aja. Kalau yang ada, coba kita gali yuk. Kita tengok-tengok ya. Atau kita kasihkan kamera dalam kubur. Ada nggak malaikat datang? Ya ini aklaniun. Orang pendusta azab kubur. Padahal azab kubur ini ada. Apa kata Nabi? Menyerulah seorang penyeru dari langit. Kalau ada hamba setan, pemuji setan ini, dia berdusta itu, mendustakan aku dan hari kiamat. Berilah hamparan dari neraka, bukakan baginya pintu neraka sehingga dia merasakan panasnya dan racunnya. Sempitkan kuburnya sehingga hancur tulang-tulangnya. Kemudian datangkan kepadanya temannya seorang yang jelek, wajahnya, amalannya diserupakan dengan seorang teman jelek, pakainya busuk dan baunya bau tengik ya. Demikian. Kemudian didatangkan padanya penyiksa yang buta, tuli, bisu, tangannya ada cambuk yang jika dipukulkan. Nah, ini adalah ditambahan lagi bahwa azab kubur itu benar. Summa yukbatu lahu a'ma,
Kemudian didatangkan padanya penyiksa yang buta, tuli, bisu, tangannya ada cambuk, yang jika dipukulkan cambuk tadi kepada sebuah gunung, maka gunung tersebut hancur lebur jadi debu. Begitu hebat cambuk ini. Cambuk yang untuk mencambuk orang-orang kafir yang masuk kubur ini, pendusta-pendusta Allah dan hari akhirat. Maka dipukullah mayat tadi sampai terdengar jeritannya. Nah, ini yang dibilang oleh Nabi tadi. Jeritan mayit itu didengar oleh semua yang ada kecuali as-sakalain, ya. Fayasihu sihhatan, maka dia berteriak dengan sebuah teriakan yasma'uhu kulla syai', yang segala sesuatunya mendengar teriakan tadi, illa sakalain, kecuali siapa? Jin dan manusia, sakalain. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Ibnu Qayyim. Apalagi hari akhirat itu meliputi 12 pembicaraan. Pembicaraan yang ketiga lagi, beriman dengan adanya kebangkitan. Ya, betul. Kemudian beriman bahwa matahari didekatkan kepada makhluk. Judul-judulnya aja nanti kita terangkan. Beriman dengan adanya mizan, yaitu timbangan amal. Oke. Yang keenam, beriman dengan adanya catatan amal yang terbang. Ya, diterbangkan catatan amal. Berarti amalan orang tidak ikhlas. Ya. Yang ketujuh, mengimani adanya hisab. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Itu dalilnya. Mengimani adanya hisab. Ini proses masuk surga neraka ini. Setelah kematian, nah ini macam-macam yang akan dibicarakan tentang akhirat ini. Terus yang kedelapan, mengimani haud. Apa haud? Telaga. Ya. Inna haudi ab'adu min ailah. Ya. Sesungguhnya telagaku itu panjang banget. Yang kesembilan, mengimani adanya sirat. Wah, masih banyak ini. Ya, sirat yaitu jembatan yang membentang dari akhirat mahsyar sampai ke neraka, sampai ke surga melalui neraka. Jadi orang masuk surga itu melalui neraka itu. Ini ada dalilnya. Yamurru alaihin nasu ala qadri a'malihim faminhum kalamhil basar wa minhum man yamurru kal burqa wa minhum man yamurru kariyah wa minhum man yamurru kal fawrsi wa minhum man yamurru karka al ibili wa minhum man ya'du udwan wa minhum man yamshi mashkiya. Manusia melewati sirat tergantung amalan mereka. Di antara mereka ada yang seperti kedipan mata, terbang dari sirat itu dari awal sampai ujungnya seperti kedipan mata, dia cepat seperti kilat. Ada yang seperti kilat. Ini yang sebelumnya kedipan mata, ini seperti kilat, yang lebih di bawah itu seperti kilat. Di bawah itu lagi ada yang seperti angin kencang. Yang di bawah itu lagi ada seperti kuda lari kuat. Kuda yang kuat lari. Yang lain ada yang seperti penunggang onta. Yang lain ada lagi yang seperti lari. Yang lain lagi ada seperti yang berjalan. Yang lain ada lagi yang merangkak. Di antara mereka ada yang tersambar dan terlempar ke jahanam. Sesungguhnya di jembatan itu ada penyambar dan menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka. Muttafaqun alaih. Yang ke-10, pembicaraan tentang akhirat, beriman dengan adanya qantarah. Apa qantarah? Tahu qantarah? Orang-orang beriman yang berhasil melewati sirat itu masih berhenti dia dulu di satu tempat namanya qantarah sebelum masuk surga ini. Di tempat ini mereka dikisos terlebih dahulu, yaitu dibersihkan. Nah, apa itu? Tempat pembersihan sifat manusia yang jelek-jelek. Seperti apa? Dengki, iri, hasad, dan sombong. Ini dibuang dulu sebelum masuk surga. Di mana tempatnya tadi? Di qantarah, di satu tempat sebelum masuk surga. Nanti kalau masih ada sifat ini, nanti berkelahi dia.
berkelahi di sorga. Nggak nyaman sorga nanti gara-gara dia masih punya sombong, iri, dengki, hasut. Dikeluarkan dulu sifat-sifat jelek. Dalam ayat surat Al-Hijr apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutakabilin. Dan kami